Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul habaib al-muhtaramun yang saya muliakan, Al-Habib Salim bin Idrus bin Alwi As-Saqaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis Raudhatul Ghanna Al-Habib Muhammad Naufir As-Saqaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberikan keturunan-keturunan yang dapat membanggakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya. Kemudian para habaib, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktunya singkat. Maka kita langsung saja masuk kepada poin pembicaraan, yaitu tentang bagaimana cara kita menyambut syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan agung, bulan Ramadan, bulan mulia. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim sudah katakan, jelaskan kepada kita bahwasanya Ramadan syahrus sabar, perlu banyak sabar. Tetapi sabar bukan artinya berdiam diri. Paling aneh kalau melihat perbuatan zalim kita sukut, diam. Itu paling repot. Sahabat Nabi Muhammad itu kalau melihat sesuatu perbuatan yang zalim, berontak, langsung bertindak. Tapi subhanallah, di Indonesia ini banyak ulama-ulama ngelihat Habib Rizik dilakukan seperti itu, diam. Diam, anteng. Umat Islam diam, 1000 bahasa, nggak bisa ngomong. Padahal kezaliman itu kalau dibiarkan murka Allah akan turun. Waliyahudzubillah. Makanya keberadaan umat Islam di Indonesia ini memprihatinkan. Kita ini mayoritas, tetapi tak berdaya kita di hadapan orang-orang yang minoritas. Makanya paling bahaya kalau banyak ulama yang lebih mencari selamat daripada di penjara. Orang-orang yang di penjara itu mereka lebih azim, lebih mulia di sisi Allah. Mereka lebih mulia di sisi Sayyidina Muhammad. Jangan anggap remeh orang yang di penjara memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Mereka lah orang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ketika di akhirat mereka yang pertama kali masuk surga, kita belakangan. Kenapa? Jadi ulama banyak diam, jadi kiai banyak diam, cari aman daripada banyak ngomong di penjara. Kayak model si Maher di penjara, nggak lama meninggal dunia. Nah, orang sekarang kadang-kadang takut diracuni. Padahal perjuangan Sayyidina Husain kita lihat bagaimana. Hampir banyak di antara mereka yang mati syahid, diracuni, dibunuh, dibantai. Imam Ali tegas, semua mereka tegas. Keluarga Nabi Muhammad itu tegas. Jadi oleh karenanya, kalau sosok seperti Habib Muhammad Rizik Syihab itu kerasnya seperti itu menunjukkan betapa luar biasanya keturunan Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan lisannya lisanul haq wa lisanul batil
Ya, sedangkan mereka yang meluka pelaku-pelaku batin, pelaku-pelaku zalim, insya Allah ya Allah buat mereka tak daya, tak berdaya, tak bisa berbicara di hadapan Habib Muhammad Rizik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya nggak bicara tentang Isra Mi'raj, nggak bicara tentang Ramadan terlalu dalam. Nanti insya Allah Habib Muhammad Bagir yang mengurai, karena beliaulah dokternya, bukan saya ya. Kalau urusan masuk ke bab-bab itu beliau dokternya. Saya cuma mukadimah saja. Saya cuma bawa tentang keistimewaan kota Hadramut, kota Tarim. Kota Tarim itu kalau kita buka sejarah ibu-ibu, dalam sejarah itu kota yang mulia, kota yang dicinta oleh Allah, kota yang agung, kota yang suci. Jelas dalam Al-Quran disebutkan Makkah Al-Mukarramah sama Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada satu kota yang istimewa, luar biasa, agung, dicurahkan rahmat Allah banyak sekali di negeri itu. Negeri mana namanya? Negeri Hadramut, Yaman, Tarim. Makanya Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, idza ja'akum ahlul Yaman fa'akrimu. Kalau datang orang Yaman, muliakan mereka. Kenapa? Li'annahum atyabul qulub. Hatinya mereka tuh luar biasa, halus, bersih orang-orang Yaman. Kemudian di kota Yaman itu ada satu kota negeri yang bernama Tarim. Tarim bisa disebut dengan kota itu Tarim Al-Ghanna. Apa arti Al-Ghanna? Arti Al-Ghanna itu subur. Makanya Habib Nasir kasih nama ini Rawdatul Ghanna, taman yang subur. Tamannya di mana, Bib? Cuman rumput yang kelihatan. Tamannya maksudnya apa? Orang masuk di sini jadi subur. Itu niat Habib Nasir, bukan rumput yang dilihat, bukan pohon pisang. Maksudnya orang yang belajar menimba ilmu dari Habib Salim, dari kiai-kiai yang lain, insya Allah mereka hatinya akan subur. Kemudian kota Tarim ini terkenal dengan wali-walinya luar biasa. Disebut juga kota Tarim ini kota As-Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar pernah masuk ke kota Tarim, masuk ke Hadramut. Ketika masuk di Hadramut, di situ berjumpa dengan penguasa yang bernama Yazid, ya, dari Al-Ansari. Kemudian disitulah bersumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kota Tarim itu disebut dengan kota As-Siddiq. Dan di situ banyak para kekasih-kekasih Allah, wabil khusus dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kota Tarim kecil kotanya, jarang mendengarkan klakson mobil berbunyi, hening. Saking apa? Banyaknya malaikat yang turun di kota itu. Rumah-rumah itu dari tanah. Saya waktu 2018 ziarah Nabi Allah Hud, kita lihat itu di kota Tarim jumlah penduduknya gak banyak, 100.000 jumlah penduduk. Tetapi subhanallah di kota ini luar biasa, masjidnya 360 sama dengan bilangan 1 tahun. 360 masjid yang ada di situ. Semua masjid subur, semua masjid hidup, bukan masjid mati. Jamaahnya membludak, imamnya para penghafal Al-Quran. Ketika masuk Ramadan, ibu-ibu, ketika masuk Ramadan, anak-anak kecil 9 tahun sampai 12 tahun itu mereka menghafalkan Al-Quran. Bukan menghafalkan, memang mereka hafal Al-Quran. Mereka itu tadarus Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran seperti zikir Al-Quran. Dari mulai terbit matahari sampai menjelang berbuka, penuh masjid-masjid dengan anak-anak yang penghafal Al-Quran. Bahkan ada satu kampung semua penghafal Al-Quran, RT-nya, RW-nya, camatnya hafal Quran. Ayah itu di dia di Cibogok, paling Habib Nasir yang hafal Quran. Luar biasanya kota Tarim, kota yang mulia, kota yang luar biasa, penuh cahaya. Para wali-wali Allah Siddiqin ada semua di situ. Oleh karenanya betapa hebat dan betapa luar biasanya negeri itu, sehingga kalau masuk Ramadan yang terdengar di kota itu semua lantunan-lantunan Al-Quran dan kemudian memuji Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya berdiri di tempat ini cuma mau kasih pesan sama antum-antum yang hadir di tempat ini.
Apa pesannya? Cuma satu, saya minta pesan. Ini titipan pesan dari saya untuk orang yang sampai saat ini saya cinta dari dalam hati saya. Orang yang sampai saat ini tiap malam mau tidur saya nggak pernah lepas doakan, bahkan saya menangis dalam berdoa kepada beliau. Siapa sosok orang ini? Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya minta sama antum ibu-ibu yang hadir, di Ramadan itu dari malam pertama sampai akhir Ramadan doa diijabah sama Allah, nggak ada yang ditolak. Saya minta malam pertama Ramadan doakan keselamatan Habib Rizik. Minta sama Allah supaya dikeluarkan Habib Rizik. Minta sama Allah supaya pelaku-pelaku zalim disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ngomong yang hak. Orang sekarang kadang-kadang takut ngomong yang hak. Awas Ustaz, nanti di penjara. Awas Ustaz, nanti penjara, silakan. Bunuh. Ente nggak mati sekarang, besok juga mati. Ada orang yang mati di tempat tidur, ada orang yang mati syahid berperang. Tapi ada orang yang tidak ikut dalam berperang, tapi matinya menjadi mati orang agung. Kenapa? Punya perhatian terhadap agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita Habib Salim dipanjangkan umur oleh Allah. Habib Bagir, Habib Nasir dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki al-hisiyah wal ma'nawiyah. Bijai khairil bariyah Nabi Muhammad. Yang hadir di tempat ini insyaallah semua hajatnya diridhoi oleh Allah. Yang punya hajat dibayar oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang duit insya Allah digampangkan mendapatkan uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang insya Allah dibayar, dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.